Hari itu, Kamis, tanggal 11 Mei tahun 2017 jam 9 pagi. Amri, warga Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Palembang, sedang mencari rumput untuk pakan sapi di lahan kosong, tidak jauh dari Bandara Sultan Mahmud Badarudin II, Palembang. Ketika tengah menyusuri jalan menuju bandara, tiba-tiba hidung Amri mencium bau tak sedap. Hidungnya pun kembang kempis, mengendus bau yang dikira berasal dari hewan mati tersebut. Tidak berapa lama, dia melihat sesosok tubuh tergolek mengenakan baju berwarna putih. Dia terkejut, ternyata sosok itu adalah mayat seorang perempuan yang sudah lama meninggal. Amri lari tunggang langgang menuju arah pemukiman warga. Dia memberitahukan penemuan mayat itu, dan warga pun langsung melapor ke Polsek Sukarami. Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Sukarami, Inspektur 1 Marwan, bersama beberapa anak buahnya, mendatangi tempat kejadian perkara, diikuti oleh tim identifikasi Polres Kota Palembang untuk melakukan identifikasi. Saat proses identifikasi, kondisi tubuh tak bernyawa itu sudah sulit dikenali. Pakaian putih yang dikenakannya juga berlumuran darah kering. Diduga, mayat perempuan ini korban pembunuhan. Tidak jauh dari TKP, polisi menemukan tas jinjing bergambar Winnie the Pooh berisi pakaian dan barang-barang lain milik korban. Polisi langsung mengevakuasi mayat itu dan membawanya ke instalasi forensik Rumah Sakit Bayangkara. Dari hasil uji forensik diketahui korban mengalami luka pada bagian belakang kepala akibat hantaman keras benda tumpul. Selain itu, ada luka di bagian wajah dan langit-langit giginya. Polisi mencocokkan data fisik korban sebelum meninggal dengan laporan 7 pihak yang merasa anggota keluarganya hilang. Pada Minggu 14 Mei tahun 2017, polisi menemukan titik terang identitas mayat perempuan tersebut. Saat itu, polisi menerima laporan dari Paulus Slamet, warga Muara Enim, yang kehilangan anaknya atas nama Katarina Widiawati berusia 30 tahun. Setelah dicocokkan, ternyata benar. Korban adalah Katarina Widiawati alias Wiwit yang beralamat di Jalan Gereja Atas nomor 106, Kelurahan Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Keluarga Paulus sudah lama tinggal di Sumatera Selatan. Mereka berasal dari Yogyakarta. Paulus pindah ke Sumatera Selatan karena dulu bekerja di perusahaan tambang batubara terbesar di Indonesia, Bukit Asam. Paulus telah melaporkan hilangnya sang anak pada Selasa 9 Mei tahun 2017. Awalnya, Wiwit memberitahukan akan pergi ke Yogyakarta pada 6 Mei tahun 2017 untuk pengambilan foto prewedding dengan Martinus Asworo, calon suaminya. Sejoli itu berencana melangsungkan pernikahannya pada 5 September tahun 2017 di Yogyakarta. Wiwit juga memberitahu adik sepupunya Alfian yang mengurus semua persiapan foto preweddingnya di kota Gudeg. Korban juga bilang bahwa Asworo sudah berada di tempat kosnya di Prabu Muli dan siap berangkat ke Yogyakarta. Penerbangan dijadwalkan pada Minggu 7 Mei tahun 2017. Dia meminta Alvin menjemput di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta. Namun itu adalah komunikasi terakhir Alvin dengan korban, karena setelahnya Wiwit sulit dihubungi. Karena bingung tak ada kabar, keesokan harinya Alfian nekat pergi ke bandara. Dia mengecek satu persatu penerbangan dari Palembang ke Yogyakarta pada tanggal 7 Mei tahun 2017. Hasilnya membuat Alfian semakin cemas. Dalam daftar penumpang pesawat, tidak ada nama Katarina dan Asworo. Padahal sebelumnya Wiwit bilang, tiket pesawat sudah beres di tangan Asworo.
Alfian pun berinisiatif menyebarkan info orang hilang di media sosial Facebook. Pengumuman itu direspon oleh netizen, sampai akhirnya ada yang memberitahukan penemuan mayat di jalan menuju Bandara Palembang. Sempat tak yakin itu mayat sepupunya, Alfian akhirnya meminta pamannya atau ayah Wiwit ke Palembang. Sementara itu, teman satu kos Wiwit, Eva Sinta Simatupang, mengatakan Wiwit bilang melalui telepon bahwa dia cuti 3 hari untuk pergi ke Yogya mengurus foto prewedding undangan dan lain-lain. Saat ditelusuri, tidak diketahui di mana Asworo berada. Polisi menduga kuat pria yang bekerja sebagai tukang fotokopi di SMA Saverio 1 Palembang itulah yang melakukan pembunuhan terhadap Wiwit, calon pendamping hidupnya. Saat dalam proses penyelidikan, polisi menemukan Toyota Innova berwarna hitam beberapa hari setelah penemuan mayat korban. Posisinya tidak jauh dari TKP. Mobil sewaan itulah yang dipakai Asworo untuk menjemput Wiwit dari rumah kosnya di Prabu Muli. Asworo sendiri tinggal di kota Palembang. Setelah kejadian, Asworo sempat mencuci mobil berwarna hitam itu di mes tempat kerjanya. Berdasarkan keterangan yang diperoleh Alfian dari Eko, salah seorang penghuni mes, Asworo hanya mencuci bagian dalam mobil. Di bagian dalam mobil ada bercak-bercak yang mencurigakan. Namun, saat ditanya dari mana asal bercak-bercak itu, Asworo buru-buru pergi. Tidak memakan waktu lama, jajaran Polda Sumatera Selatan akhirnya berhasil menangkap Asworo di tempat persembunyiannya di sebuah kosan anggrek lantai 2, Jalan Maulana Yusuf, Bandar Lampung pada Senin 12 Juni tahun 2017 sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Diketahui, aksi nekat Asworo dimulai saat mereka menginap di Hotel Azza Palembang pada tanggal 6 Mei sebelum mereka berencana berangkat ke Yogyakarta. Saat berada di hotel tersebut, Wiwit bertanya kepada tunangannya itu soal biaya pernikahan mereka. Saat itu Asworo menjawab kalau dia sama sekali tidak punya uang. Wiwit kesal dengan jawaban tersebut, karena sebelumnya Asworo mengaku kalau dirinya adalah pengusaha toko fotokopi. Disitulah terjadi pertengkaran dan muncul niat Asworo menghabisi Wiwit. Kemudian, pada tanggal 7 Mei tahun 2017 pukul 05.30 pagi, dengan mengendarai Toyota Innova, keduanya menuju Bandara Sultan Mahmud Badarudin II untuk berangkat ke Yogyakarta. Saat di perjalanan, Asworo mulai mencari tempat aman untuk menghabisi tunangannya itu. Dia lalu mengarahkan mobil yang dikendarainya ke Jalan Sungai Sedapat 1 yang saat itu sepi. Setelah yakin suasana di sekitarnya sepi, Asworo menghentikan mobil Toyota Innova yang dikendarainya, lalu mengambil kunci pengaman setir yang ada di bawah jok tempat duduknya dan langsung menghantam kepala tunangannya itu secara membabi buta. Setelah Wiwit tidak berdaya, Asworo lalu mengambil kalung emas tunangannya itu. Untuk menghilangkan jejak, dia lalu membuang tubuh Wiwit di semak-semak, tidak jauh dari tempat kejadian. Asworo lalu pulang ke kontrakannya dan langsung membersihkan bercak darah yang ada di dalam mobil. Setelah itu dia kabur menuju Bandar Lampung. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Palembang, Asworo akhirnya divonis hukuman seumur hidup.